unik gitu, jadi kayak hamil tapi gak hamil. Jadi halo mami, halo calon mami, future moms, dan halo semuanya. Terima kasih udah ngeklik lagi video ini. Dan pada hari ini saya mau berbagi info tentang gimana sih rasanya kehamilan trimester pertama dari bulan 1, bulan 2 sampai bulan 3. Oke, stay tune terus ya. Jadi kita flashback ya ke 9 bulan yang lalu, waktu pertama kali tahu kalau hamil. Kayak cerita klasik sih kehamilan saya itu. Jadi kita nggak tahu kalau hamil, ngerencanain sih memang untuk hamil, tapi kita dibawa santai aja karena udah 1,5 tahun nyoba terus kok masih belum ya udah, akhirnya kita bawa santai aja. Kalau jadi ya udah bersyukur, kalau nggak jadi ya nothing tulus, ya santai aja, coba lagi. Nah, waktu bulan November itu saya masih mens kan ya. Terus bulan Desember itu kita traveling ke Irlandia Utara, naik pesawat, terus kita melakukan aktivitas biasa, jalan-jalan, ketemu keluarganya suami. Terus saya juga nggak ngerasain apa-apa waktu itu ya, padahal kalau menurut hitungan itu udah hamil 1 bulan waktu bulan Desember tuh. Nggak ngerasa apa-apa udah, jadi badan juga bawaannya masih enteng, nggak ada mual-mual, nggak ada apa. Udah sampai akhirnya kita balik lagi ke Spanyol. Terus mertua juga ikutan balik ke Spanyol. Terus kita ngerayain Natal juga di Spanyol, jalan-jalan, aktivitas, udahlah pokoknya benar-benar gak kepikiran apa-apa. Sampai saya juga lupa kalau bulan Desember itu kok belum dapat ya. Biasanya kan tanggal-tanggal awal, tengah-tengah nih dapatnya, awal atau tengah-tengah. Kok belum dapat? Mungkin karena kita traveling, ada mertua juga, kali aja capek kali ya, jadinya agak telat. Ya udah ditunggu. Nah, waktu jalan-jalan sama mertua ini, suatu malam kok saya tuh rasanya tuh kayak capek gitu loh. Tapi emang seharian habis jalan-jalan, biasa kalau ada mertua datang kan pasti dia jalan-jalan ke sana ke sini, ke pantai, lihat ini lihat itu. Terus pada malam hari tuh kayak kita keluar. Terus aku bilang kayaknya aku nggak ikut, aku tinggal di rumah aja, soalnya kok rasanya capek gitu. Terus mama mertua malah yang, iya kamu kelihatannya capek, nggak apa-apa kamu gitu dia. Terus udah, ya nggak apa-apa, paling nanti kalian kecapean aja, terus nanti istirahat di rumah. Terus udah, ya udah. Setelah itu besoknya normal lagi, jalan-jalan lagi, aktivitas lagi. Nah, sampai mereka pulang. Begitu mereka pulang, kita ngerayain tahun baru cuman berdua sama suami. Itu kan kita keluar malam tuh ya, malam-malam kok rasanya kayak aneh ya, masuk angin atau kayak mau mual, tapi nggak terlalu mual juga, nggak sampai muntah juga. Jadi saya ngiranya gara-gara keluar malam nih kali ya, tahun baruan. Kayaknya sih ya masuk angin. Terus cerita ke mama mertua, iya kemarin kita habis tahun baruan kok saya ngerasa nggak enak, terus masih capek rasanya gitu. Setelah itu Desember, Januari mulai deh kok belum dapet juga ya sampai sekarang. Terus kok badan rasanya makin capek ya. Terus kok ini rasanya masuk angin kok nggak lewat-lewat ya, masih kerasa mual aja kalau dibuat jalan. Jadi kita jalan-jalan gitu ke taman, lihat objek wisata, kok rasanya pengen muntah, tapi bingung gitu ini rasanya apa. Emang mirip banget sama antara masuk angin, keracunan makanan, sama kalau lagi lapar gitu tapi nggak pingin makan apa-apa gitu, jadi bawaannya mual aja. Nah, setelah itu kita mikir-mikir nih, jangan-jangan hamil. Nah, tapi belum memberanikan diri buat beli tes karena sering sih telat-telat gitu sejak summer
tahun lalu suka telat, ternyata dapet. Ya udah ditunggu aja sampai akhirnya pada bulan apa tuh ya, Januari akhir kalau nggak salah, itu yaudah kita tes aja, speedy aja, yang murah-murah aja tes packnya. Terus kita coba, taunya hamil. Makanya rasa mual itu, rasa capek itu kemungkinan emang karena udah hamil gitu. Makin kesini, makin bulan Februari awal-awal itu tuh rasanya bener-bener capek, ngantuk banget. Yang dulunya nggak pernah tidur siang, nggak pernah siesta, jadi ngantukan, dikit-dikit tidur. Jadi suami juga sampai heran, nih orang kenapa nih kok tidur terus gitu loh. Jadi pagi habis sarapan, cuci piring, lakukan aktivitas apa, terus tidur, bangun lagi makan siang, terus ketiduran lagi. Aneh rasanya pokoknya. Jadi badan tuh rasanya capek. Terus kalau dibuat jalan, dibuat aktivitas, ada rasa mau muntah tapi nggak sampai muntah. Jadi beruntungnya itu sih, nggak sampai muntah yang heboh gitu sampai lemes gitu, enggak, cuman kerasa mual tapi saya tahan biar nggak tumpah gitu. Ntar kalau ditumpahin kan jadi kotor, males bersih-bersih, tambah muntah nggak karu-karuan. Ya udah akhirnya ditahan dan kita akhirnya ke dokter untuk memastikan ini benar-benar hamil apa enggak. Nah di dokternya bilang kalau kamu udah tes positif ya udah positif loh. Tapi kan kita nggak yakin nih, ini kan beli tes kan cuman nyoba-nyoba aja nih, beli di Amazon lagi, nggak beli di yang orang-orang beli kayak gede-gede gitu alatnya gitu, enggak. Terus akhirnya kita ke bidan sama dokternya, diarahin ke bidan karena mereka nggak pegang kasus ibu hamil, jadi langsung ke bidan. Terus dites lagi di sana karena kita nggak percaya kan sama alatnya. Dites ternyata beneran hamil. Nah dari situlah kita akhirnya yakin kalau ini bener-bener berarti gejala-gejala yang kemarin tuh, yang mual, yang capek, yang suka tidur, itu karena bukan karena masuk angin, bukan karena keracunan makanan, bukan karena kecapean semata. Jadi itulah cerita kehamilan trimester 1. Dan trimester 1 saya juga punya pengalaman terbang ke Indonesia. Bayangin, karena kita udah booking jauh-jauh hari, belum tahu kalau lagi hamil, udah booking aja tiketnya karena emang ada acara khusus di Indonesia. Jadi udah siap mau pulang, taunya sebulan sebelum pulang taunya hamil. Dokter sama bidannya udah bilang, wah kamu harus hati-hati. Terus aku saranin sih nggak pergi lah, nggak usah, dibatalin aja. Tapi akhirnya pergi deh ke Indonesia. Dan videonya ada di video sebelumnya tentang flight during pregnancy. Kalau penasaran boleh nonton biar tahu gimana rasanya kalau flight waktu hamil, apalagi pas trimester pertama. Dan flightnya itu nggak cuma 1-2 jam, 14 jam flight. Nah itulah cerita suka duka dan keanehan pada trimester 1 di Spanyol. Gimana? Beda nggak sama gejala-gejala yang ibu-ibu, mami-mami rasain? Kalau sama, tulis komen di bawah. Kalau beda, apa bedanya? Komen ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya pada tahu gimana sih rasanya kehamilan trimester 1 ini. Emang banyak yang beda-beda sih, tapi kayaknya kasus saya ini kayak unik gitu. Jadi kayak hamil tapi gak hamil. Jadi gak kerasa, gak sadar kalau hamil. Cuman kayak mual-mual sama capek sama ngantuk sama ini ngidam. Tuh, ngidam itu antara peralihan nih trimester 1 sama trimester 2. Dan ngidamnya tuh yang kayak ngidam fast food, junk food gitu. Aneh lah pokoknya. Okay, see you in the next video. Thank you for watching.